Halo semua, kami dari kelompok 9 dengan anggota Alma, Bagus, Cahya, dan juga Sandra Noviana ingin menjelaskan tentang alasan penghapus pidana. Yang pertama ada sejarah penghapusan pidana. Sejarah keberadaan dan pemberlakuan KUHP termasuk tentang pengaturan alasan penghapus pidana dalam buku 1. Maka dapat disimpulkan bahwa KUHP Indonesia berasal dari KUHP Belanda yang berdasarkan asas konkordasi diberlakukan di Indonesia. KUHP Indonesia tidak terlepas dari aliran-aliran hukum pidana, terutama aliran klasik dan aliran neoklasik. Khusus tentang alasan penghapus pidana, kelahirannya banyak dipengaruhi aliran neoklasik. Hal ini disebabkan karena di dalam aliran neoklasik dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan atau dalam hal menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, sudah mulai mempertimbangkan beberapa keadaan, baik keadaan dari dalam diri pribadi perilaku kejahatan seperti keadaan mental maupun lingkungan yang dapat mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Makna dan dasar penerapan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menerapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik. Sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang seharusnya dipidana akan tetapi tidak dipidana. Berdasarkan MVT atau Memory Veronteching mengenai alasan penghapus pidana didasarkan pada dua alasan, yaitu 1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut. 2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut. Pasal alasan penghapusan pidana. Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya atau objektif. Misalnya, tindakan pencabutan nyawa yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati, pasal 50 KUHP. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang atau pelakunya, subjektif. Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, pasal 44 KUHP. Jenis-jenis alasan pembenar. Yang pertama, pembelaan terpaksa. Diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Contoh penerapannya adalah pada kasus Muhammad Irfan Bahri, 19 tahun, di Bekasi yang tidak dapat dipidanakan karena terlibat perkelahian dan mengakibatkan tewasnya salah seorang dari dua pembegal berinisial AS dan IY yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya serta membacok Irfan dengan celurit. Yang kedua, sebab menjalankan perintah undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Contoh penerapannya terdapat pada kasus hukuman mati Freddy Budiman, di mana para eksekutor tidak dapat dipidanakan karena perbuatan tersebut didasarkan pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang hukuman mati bagi terpidana narkotika. Yang ketiga, sebab menjalankan perintah jabatan yang sah, diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Contoh penerapannya adalah pada kasus Syamsul Bahri yang lolos dari jeratan pidana korupsi lantaran membeli mobil ambulans dari dana bantuan untuk orang miskin dan menggunakan anggaran lain untuk perjalanan dinas bupati yang dilakukan atas perintah Bupati Jene Ponto yang sah. Pakar hukum mengkategorikan satu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu 1. Ketidakmampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Contoh penerapannya terdapat pada kasus seorang ibu yang terbebas dari hukuman setelah membunuh anak kandungnya di Cakung, Jakarta Timur, karena terbukti pelaku Lisa mengalami gangguan jiwa. 2. Daya paksa, pasal 48 KUHP. Contoh penerapannya adalah pada kasus Moher bin Vivi dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dibebaskan dari jeratan hukum karena ketika menggunakan sabu-sabu, Moher terbukti secara sah berada di bawah paksaan oleh 3 terdakwa yang lain.
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Misalnya seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu. Boleh dikatakan, ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena biasanya tidak perlu menembak beberapa kali. Orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut. 4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang, pasal 51 ayat 2 KUHP. Contoh penerapannya terdapat pada tidak dipidanakannya anggota kepolisian yang menjalankan perintah penangkapan dari atasan meskipun perintah penangkapan itu sejatinya tidak ada atau hanyalah rekayasa dari atasannya semata. Dalam hal ini, yang dapat dikenakan pidana hanya atasannya saja, namun tidak dengan para bawahannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.